Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin ibni Abdillah wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, bapak-bapak juga ibu-ibu, calon bapak ya dan juga calon ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, semoga kita semua yang hadir tercatat sebagai ahli surga dan Allah berikan bagi kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahim meski waktu sudah melewati ya batas normal manusia untuk mendengarkan kajian ya. Ini waktu bagian halusinasi tingkat tinggi habis makan malam. Tapi mudah-mudahan kita masih betah duduk untuk sedikit kita membahas fenomena negeri kita ya, ketika dibahas negeri tanpa ayah. Walaupun bagi sebagian jomblo namanya negeri tanpa jodoh. Soalnya saya nggak ada jodohnya, Ustaz. Ya, mau bahas apa ya? Tapi kita berbicara ini karena melihat fenomena begitu banyaknya di sekitar kita ketika kelaki-lakian itu hilang. Dan itu bukan suatu yang sepele. Kita tidak bahas LGBT secara vulgar di sini. Ya, kalau diposting juga nanti di-ban sama Instagram kan gitu ya. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana ternyata ketika ayah tidak ada itu sesuatu yang terjadi selama ini muncul di masyarakat kita, ternyata ada sosok ayah yang ternyata tidak terlibat. Maka kita berbicara ini dalam kapasitas bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa tanggung jawab laki-laki khususnya di dalam keluarga bukan hanya memberi nafkah. Dan ini harus kita luruskan. Kenapa? Karena banyak dalil yang mau dibahas bagaimana laki-laki itu bisa terlibat. Dan itu hujahnya kuat, hujahnya jelas. Misalnya satu dalil saja yang selama ini kita sering dengar. Dan ini hadis yang biasanya masyhur di kalangan kita. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah bayi yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya adalah kebaikan. Artinya setiap bayi aslinya baik. Sehingga tidak ada istilahnya nakal turunan. Ya, apalagi nakal tanjakan, enggak ada. Semua bayi aslinya baik. Tidak ada bayi yang baru lahir langsung niat jadi bandar narkoba. Enggak ada bayi yang baru lahir langsung nanyain ada gambar porno enggak. Setiap bayi aslinya baik. Kenapa tiba-tiba setelah dewasa menyimpang? Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Maka abawanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Para ulama menyimpulkan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi bukan sekedar maknanya berpindah agama menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Sebab kalau dimaknai bahwa menjadi Yahudi itu sebagai salah satu yang terjadi sama anak-anak kecil, kalau di zaman sekarang nggak bisa menjadi Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu agama keturunan. Yahudi nggak buka pendaftaran. Jadi mau nangis-nangis daftar dong Yahudi. No, tidak bisa. Kami menurut ya hierarki dari matrilineal. Punya ibu Yahudi sah jadi Yahudi. Kalau ibu kita Jawa, Batak, Sunda, Padang nangis-nangis mohon jadi Yahudi nggak diterima. Makanya makna menjadi Yahudi di sini maknanya bukan dimaksudkan pindah agama jadi Yahudi. Namun maknanya ada berkarakter Yahudi. Bisifatihi kata Imam Asyuti, sifatnya kayak Yahudi. Apa sifat Yahudi? Ngeyel. Ya. Apalagi sifat Yahudi? Narsis. Yahudi itu narsis. Makanya waktu ingin
ya dalam sebuah aksi yang Rasulullah kirimkan salah satu sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah bersama Abu Nailah, Abbad bin Bishr dan beberapa yang lain untuk melakukan aksi ya namanya persekusi. Aksi persekusi kepada tokoh yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf, ya tokoh dari Yahudi yang menghina Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa yang terjadi? Langsung tokoh Yahudi ini pun diserang. Saat dia ingin didekati, sempat-sempatnya dia berucap dengan memakai parfum yang paling wangi. Bahkan dia dengan bangganya ingin memakai parfum tersebut. Saat beberapa pasukan dihukum dari Bani Quraisyah gara-gara berkhianat, maka sebelum dihukum mati mereka sempat menitip supaya dicarikan pakaian yang bagus dan juga baju parfum yang paling wangi. Padahal mau dibunuh, mau dihukum mati. Salah satu karakter Yahudi itu narsis. Makanya kalau ada anak-anak muda sekarang dihukum sama polisi masih sempet-sempetan selfie gitu ya. Pak boleh selfie dulu Pak, itu Yahudi. Ya, disetrap di depan kelas malah sempet-sempetan foto di IG diupload, itu karakter Yahudi. Pertanyaannya, kenapa anak kita berkarakter Yahudi, berkarakter Nasrani? Salah satu karakter Nasrani apa? Menghalalkan segala cara. Yang penting hasilnya bagus. Dakwahnya yang penting adalah seperti MLM, orang daftar jadi anggota. Nggak peduli caranya, makanya boleh menghamili, boleh pakai hipnotis, boleh melakukan apapun. Yang penting orang mau pura-pura menjadi muslim. Setelah jadi muslim kemudian dipaksa istrinya pindah ke agamanya. Kalau enggak, aktivitas persetubuhan diranjangnya diupload di media sosial. Itu mereka lakukan. Dan sudah dari dulu karakternya begitu. Itu karakter as yang namanya Nasrani. Contohnya di Belanda ada yang namanya profesi Children of God, di mana pelacur-pelacur suci. Mereka mengakunya pelacur suci, mana ada jablay yang suci. Mereka dengan bangganya, ada orang yang datang ditawari, mau tidak saya ajak tidur. Kalau kamu mau ya, tapi syaratnya harus datang ke gereja. Itu ada. Ya, mereka mengatakan dirinya anak-anak Tuhan. Nah, itu cara mereka. Nah, Islam tentu tidak seperti itu. Jangan satupun kepikiran kita, wah ada artis cantik nih ya, saya pacarin dulu Ustaz ya, demi dakwah. Ya, demi dakwah tegaknya Islam kalimatullah. Nggak ada seperti itu. Nggak mungkin antum tegakkan Islam dengan cara yang kotor. Berpolitik pun dalam Islam tidak bisa dengan cara yang kotor. Islam mengajarkan cara sebagai bagian penting, beda dengan umat lain. Nah, konteksnya adalah fitrah kebaikan anak-anak itu tiba-tiba menyimpang menjadi karakter Yahudi, Nasrani atau Majusi. Siapa penyebabnya? Fa'abawahu. Kata abawahu disebutkan para ulama dari kata abawani isim musanna. Ya, kalau belajar bahasa Arab ini isim ganda, isim musanna. Abawani nunnya hilang gara-gara ada domirhu. Makna abawani itu maknanya sama dengan walidani, artinya orang tua. Menariknya Rasul tidak memakai kata walidani, fawalidahu, tidak, fa'abawahu. Apa bedanya? Dibahas oleh Dr. Fadil As-Samarai, ma farqu abawaini wa walidaini fil Qur'anil Karim. Al-Quran ketika membahas orang tua dengan redaksi kata walidani, dengan bentukan kata walidaihi, walidahu dan sebagainya, fungsi ortu sebagai fungsi biologis dari kata walida atau walada, yaitu melahirkan. Sehingga maknanya adalah fungsi ortu, fungsi biologis, dan umumnya ketika berbicara dengan kalimat walidani, walidahu itu peran ibu yang dominan. Lihat surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Bayangkan ada furjar ba di sini, biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah berbicara bahwa kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, maka kami dihubungkanlah peran ibu di situ. Ibunya mengandung dalam keadaan letih bersusah payah. Bukan peran orang tua walidahu walidaihi, pakai
sosok ibu. Makanya kalau pakai redaksi walidaini robbi fili wali walidayya, ternyata yang dimaksud di sini adalah lebih banyak ke peran ibu yang kita doakan, walaupun bapak itu juga bagian pentingnya. Maka khusus penyimpangan anak lewat redaksi hadis sahih riwayat Muslim ini, Rasul mengatakan bukan fawalidahu fa'abawahu, dari kata abun yang artinya bapak. Sehingga kalau mau disimpulkan dari hadis ini, kenapa anak berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi? Bapaknya lah. Orang tua dalam hal ini bapak yang menyimpangkannya. Ini dalil pertama. Ya, jadi kalau ditanya kenapa ada anak rusak, bapaknya salah satunya. Yang kedua, kalau kita tanya apa dalilnya bahwa ayah harus terlibat dalam Al-Quran, karena selain ada anak durhaka, Islam juga mengenal istilah ayah durhaka. Ternyata ada ayah durhaka. Berarti saya bisa dikutuk jadi batu, Ustaz. Kayak melin kundang oleh anak, bukan. Ayah durhaka ini istilah terminologi disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika dia didatangi seorang ayah, ya. Syekh Abdullah Nasilwan mengisahkan hal ini. Ja'a rajulun la amiril mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Datang seorang laki-laki, ya, kepada Umar bin Khattab. Yasku ilaihi uquqa ibnahu. Dia datang mengadukan kebandelan anaknya. Datang, ya, ini anak saya nakal sekali, pukul saja, jewer saja, kira-kira begitu, ya. Maka Umar wana bawa ala uquqahu li abihi. Maka Umar memarahi anak tersebut. Wa qala al-ibnu, maka berkata anak tersebut, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, adakah hak anak sama orang tuanya, sama bapaknya? Maka dijawab Umar, qal bala, ada. Anak ini bertanya lagi, fama hiya ya Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Maka dijawab, satu, andian tankiya ummahu, kamu berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, wa an yuhsina ismahu, kamu berhak mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, wa an yu'allimahul kitab, yakni Al-Quran, kamu berhak mendapatkan pengajaran Alkitab, yakni Al-Quran. Maka anak itu pun berkata, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik, sesungguhnya tak satu pun dari yang tiga engkau sebutkan dilakukan oleh bapakku. Amma ummi fa innaha zanjiyatun kanat la majusi, ibu saya seorang negro dan agamanya Majusi. Dia tidak protes karena negronya, dia protes karena Majusinya. Makanya pakai lam taukid sini, la Majusi, ibu saya agama Majusi. Yang kedua, waqad samaniya ju'lan, dan saya dikasih nama ju'lan, ay khunfasa, artinya curut atau kecoa, ya, atau kumbang, ya. Saya dikasih nama ini bikin saya malu. Namanya nggak bikin saya tenang, dipanggil orang curut-curut gitu. Ya, karena ada orang Arab, ya, dulu itu kalau ngasih nama anak, karena anaknya banyak, yang penting gampang dikenal. Orang Arab tuh cirinya kalau ngasih nama anak tuh yang penting pendek-pendek. Nuh, Hud, Lut, nah, kan gitu ya. Kita beda nama, Raden, Ajeng, Anita, Widayanti, Kusumawati, panjang itu, ya. Beda dengan orang Arab dulu. Yang penting dikenal, Nuh, sudah. Hud, Lut, Soleh, sudah. Paling panjangnya Ibrahim, ya. Tidak ada lagi. Kalau kita sekarang panjang, ya, buat paspor Ustadz, iya betul. Kan seperti itu. Itu bagus kalau namanya, maknanya bagus. Ada yang ngasih nama berdasarkan dulu kejadian. Ada anaknya lahir pas perang dikasih nama Harbi, Harb. Anak lahir pas anjing lewat dikasih nama Kalbi, Kalbi artinya anjing. Pas banget anak lahir bunyi suara keledai terdengar, Himar. Kenapa aku udah kasih nama Himar? Waktu kau lahir itu keledai sebelah berbunyi gitu. Jadi ini isengnya orang tua zaman dulu, ingat kejadian. Maka ini penting kalau nanti antum jadi bapak, ya, ingatkan ngasih nama itu juga penting. Jangan sembarangan, jangan mentang-mentang yang penting Arab, bukan, maknanya baik. Karena Arab kalau nggak kasih nama baik juga malah buruk. Ngasih nama anak Vina, nama panjang Vina Rijahan, nama Khalidina Fiha, kan tega itu. Maksudnya apa?
Kan Arab Ustadz. Iya, ini Arab apa? Arab jahiliyah. Ya, bukan, pahami, zani, zaniyah, pezina itu. Ya, jangan sampai anak kita malu kasih nama pezina, jarimah, pelaku kriminal. Dulu saya waktu kuliah di Mahat pernah aktif di organisasi dakwah, berkenalan dengan seorang akhwat di sebuah forum. Dia menyebut namanya, perkenalkan nama saya, maaf dia sebut namanya, nama saya Zurni Laila. Kunjungi aku dong malam-malam. Namanya kunjungi aku malam-malam. Saya bilang bahaya sekali nih waktu ini. Maksudnya apa? Kalau siang-siang mungkin debt collector. Malam-malam siapa? Ini bapak saya kasih nama. Maksud kenapa? Saya hadir pas malam-malam. Lahirnya maksudnya. Ya tapi Zurni. Zur itu fil amar. Ini yang dimaksud adalah domir ya domir mutakalim. Kan bingung. Oh, akhirnya dikasih ganti namanya jadi Nuri Laila, cahaya malam. Ya, jadi ini juga penting ngasih nama anak, apalagi di Indonesia. Nama anak itu harus difikirkan juga, terutama terkait dengan etika kita, kan manggil mbak, ya, mas, kakak, abang. Kalau punya anak satria ya panggil abang, panggil bangsat, nggak bagus. Ngasih nama anak Firman, nggak boleh panggil kakak, Kak Fir. Ya, ini juga penting. Indonesia beda dengan Arab. Arab tidak ada panggilan abang, kakak, nggak ada. Ya, jadi makanya beda. Nah, ini penting. Oke, ini intermezzo saja. Yang kedua kata dia adalah walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Jangankan memaknai, maknanya tadabbur surat Al-Maidah ayat 51. Satu huruf pun tak diajarkan. Abata sampai ya tak diajarkan bapak saya. 3 tuh diprotes mananya. Faltafata amirul mukminin ila rajul, maka Umar langsung menoleh kepada si bapak. Tadinya Umar agak simpati sama si bapak, sekarang berbalik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq. Kamu ya, maaf, dia bilang ajita tasku uku ibnak. Kamu datang untuk mengadukan kebandelan anakmu. Laqad aqaqtahu qabla an ya'iqaq. Kamu sudah durhaka sama anakmu sebelum anak durhakaimu. Wasa'ta ilahi qabla an yusi'a ilaik, dan kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Maka inilah yang disebut orang tua atau ayah durhaka. Anak bandel, ternyata ada sosok ayah yang durhaka sebelum anak itu lahir. Ya. Tapi membahas ilmu parenting ini sering saya ingatkan, kalau kita mendengar kajian parenting, jangan posisikan kita sebagai seorang anak. Posisikan kita sebagai calon ayah, sebagai calon bapak, sebagai calon ibu. Kenapa? Kalau ilmu parenting dengar sebagai anak, kita langsung berpikir, bapak saya jahat nih, ini mama saya nih, ini durhaka mereka nih, neraka biarin. Nggak begitu. Sebab kalau babnya berbicara tentang anak beda lagi. Ustadz, dari kajian Ustadz saya simpulkan bapak saya jahat. Terus apa yang antum lakukan? Saya akan balas. Oh tidak. Justru salah kaprah. Ilmu parenting, ilmu untuk orang tua memperbaiki diri. Kalau anak, babnya adalah tetap birrul walidain. Karena prinsip berbuat baik bukan begini. Mama baik, aku baik. Papa baik, aku baik. Papa jahat, ngapa aku harus baik? Bukan begitu. Papa baik, aku baik. Papa jahat, aku akan tetap baik. Loh kok begitu Ustaz? Jelas. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan engkau menyembah kecuali Allah semata dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti apa? Dasar berbuat baik apa? Karena perintah Allah. Mau orang tua sejahat apapun ya sudah. Tapi sebagai orang tua, sebagai ayah, kalau ada anak durhaka, kita ingat, pasti saya dulu telah memulainya itu. Evaluasilah. Nah, ini makanya ilmu parenting kalau dipelajari itu, posisikan diri sebagai orang tua dan orang tua biar tidak salah memahaminya. Baik. Itu 2 dalil, baru 2. Apa yang ketiga? Kenapa harus ayah? Karena Islam mewajibkan ayah yang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Lihat domirnya jamak, ya, jamak lil mudzakkar lil mukhatab. Ya, apa? Qu anfusakum berarti buat mudzakkar, buat laki-laki. Siapa yang disapa menjaga diri dan keluarga dari neraka? Laki-laki. Kalau khusus perempuan, ku anfusakunna wa ahlikunna nara. Berarti laki-laki yang menjaga diri keluarga dari neraka. Iya, itulah makna hadis Rasul ketika mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Kemudian apa kata Rasul? Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya di akhirat, akan bertanggung jawabannya. Nanti di akhirat ketika ditanya sama Allah tentang anak, tidak bisa kita berucap, wahai fulan, bagaimana pelakuanmu terhadap anakmu, mengapa anakmu begini? Tak bisa kita menjawab, entar dulu ya Allah, saya tanya istri saya dulu. Istri saya di mana dihisapnya, kan bingung. Tidak bisa, kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini makna yang ketiga harus dipahami. Tiga, yang keempat, mengapa harus ayah? Karena kembalikan kita fungsi bagaimana Al-Quran membimbing kita. Ternyata Al-Quran ketika berbicara tentang pengasuhan, ternyata lebih banyak bicara tentang sosok ayah dibandingkan ibu. Sebagaimana yang sering kita dengar ketika Al-Quran berbicara tentang orang anak, Al-Quran berbicara 17 dialog pengasuhan terbagi di 9 surat. Dari 17 itu 14 dialog ayah dan anak. Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib dan anak perempuannya, Daud dengan Sulaiman, ya, Yakub dan anak-anaknya. Bahkan surat Luqman itu antara Luqman dengan anak-anaknya. Kadang lucu, saya pernah ngisi kajian tadabbur Quran surat Luqman, mendidik anak di zaman now. Yang hadir emak-emak semua. Saya bilang ini bukan tadabbur surat Luqman, ini tadabbur surat Luqmanah, saya bilang. Bagaimana bisa bicara tadabbur surat Luqman yang hadir mama, ibu-ibu? Maaf Ustadz, ini kan bicara tentang anak, ibu-ibu yang hadir. Siapa bilang? Kita bicara sosok ayah. Ini salah kaprahnya kita. Luqman sendiri tokoh ayah. Ibu dibahas cuma dua, ibunda Maryam dengan Nabiullah Isa alaihissalam, dan ibunda Nabi Musa ketika berbicara dengan saudara perempuan Nabi Musa. Jadi 14 dan 2. Satu lagi dialog antara orang tua, ayah dan ibu tanpa nama dengan anaknya. 2 ayah ibu bersama dengan anaknya di dalam surat Al-Qasas. Jadi kalau kita perhatikan dialog dalam Quran dan berbicara sosok ayah. Dan ayah dalam Al-Quran memiliki panggilan yang istimewa. Ya, nanti akan kita bahas. Kita cukup bagaimana hujahnya dulu. Kalau dia nanya kenapa harus ayah, itu baru 4. Yang kelima, kenapa harus ayah? Tokoh-tokoh hebat di dalam Al-Quran ternyata punya sosok ayah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya wafat. Kan gak ada ayah Ustadz. Betul, tak ada ayah biologis, tapi ada ayah secara psikologis. Pasca Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Rasul dibawa, diasusui di Bani Sa'ad oleh Halimah. Halimah punya suami, walaupun tak dikenal dalam sejarah, tapi suaminya yang menjadi ayah pengasuh di awal-awal kelahirannya. Kemudian dikembalikan Rasulullah di umur 5 tahun. Aminah sendirian, tak ada suami sisinya. Siapa yang mengasuh Rasulullah? Kakeknya dulu, Abdul Muthalib yang mengasuhnya. Kakeknya mengasuhnya, kemudian wafat. Kakeknya wafat, kemudian siapa yang mengasuhnya? Pamannya Abu Thalib, yang meskipun kafir mutlak ada sosok ayah di usia dini. Itu Rasul. Wanita terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, siapa wanita terbaik? Siapa? Maryam, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu dan mensucikanmu dan memilihmu di antara seluruh wanita di alam raya ini. Jadi kalau ditanya, the real Miss Universe adalah Maryam. The real Miss Universe. Kenapa Allah katakan dipilih di antara seluruh wanita di alam raya? Maryam.
Untuk menjadi wanita yang luar biasa seperti Maryam ini, kita ternyata belajar. Maryam, Imron ternyata ayahnya wafat saat Maryam dalam kandungan. Apakah selesai? Ternyata Maryam punya sosok ayah pengganti. Siapa namanya? Nabiullah Zakaria alaihissalam, yang tak lain adalah pamannya. Sebab ibunya Hana punya adik nama Isya, Isya punya suami yang bernama Nabiullah Zakaria alaihissalam. Jadilah Maryam diasuh oleh Zakaria di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Tuh, Rasul lelaki terbaik ada sosok ayah, Maryam wanita terbaik ada sosok ayah. Ulama terbaik contoh Imam Syafi'i, ayahnya wafat, kakeknya wafat, Muhammad bin Idris nama beliau. Kemudian siapa lagi? Pamannya tak ada. Ketika akhirnya ayah tak ada, kakek tak ada, paman tak ada, apa yang dilakukan ibunya? Terpaksa hijrah. Dari mana? Dari Gaza. Kemana? Ke negeri Mekah. Kenapa harus hijrah? Karena ingin mencari guru bagi anaknya yang laki-laki. Siapa guru pertamanya? Imam Waqi', yang menjadi guru pertama. Laki-laki diasuh laki-laki. Sebab itulah dulu TK-TK atau kutab-kutab laki-laki yang ngisi. Laki-laki, makanya Muhammad Al-Fatih guru pertamanya siapa? TK-nya Syekh Aksamsuddin dan Ahmad Qurani, laki-laki. Siapa guru pertama? Umar bin Abdul Aziz dari kecil, Syekh Sholih bin Kaisan, laki-laki. Berarti ada sosok ayah. Jadi kalau ditanya, inilah negeri tanpa ayah. Ayah yang tak ada di rumah, tak ada di sekolah. Usia kita, kenapa? Saya terkaget-kaget ketika dapat penelitian dari BKKBN tahun 2013. Dasarkan riset dari Profesor Heni, kalau tidak salah namanya, 70% karakter anak SD sekarang yang laki-laki kebenci-bencian. 70%. Kenapa bisa? Sebab dikepung dari awal pengasuhan di usia emasnya dari ibu-ibu. 0 sampai 2 tahun ibunya yang mengasuh, masuk playgroup. Siapa? Banyakan laki atau perempuan guru playgroup? Perempuan. Ibu. Masuk TK, ibu atau bapak yang ngajar TK? Ibu. Masuk SD kelas 1 kelas 2, siapa yang ngajar? Ibu lagi. 0 sampai 7 tahun itu usia emas, tapi yang ngasuh ibu-ibu. Makanya anak kita mendapatkan kisah heroik tapi tidak nyambung. Anak-anak, ibuku mau cerita Umar. Umar gagah. Kamu kayak Umar ya. Bunda pengen kayak Umar. Loh, kok Umar kayak gitu? Umar kan gagah. Kenapa anak kita bisa begitu? Kenapa gagahnya kok melenggang gitu? Banyak otot six pack, jiwa ngondek. Kenapa demikian? Gak ada figur ayah. Siapa yang ngajarkan kisah Umar? Bapak, antum semua Umar. Kalau Umar marah, pak, itu Umar. Begitu ya Pak? Iya, sudah, diam saja dia. Nggak mau cerita, digampar bapaknya. Itu Umar. Jadi anak dapat sosok Umar. Cukup ayah tadi bicara, mengangkat lemari, mendorong mobil, menggeser pagar. Anak lihat, oh ini laki-laki. Dari kecil. Negeri kita, negeri yang ayah tak ada di rumah, ayah tak ada di sekolah. Makanya kenapa saya, mungkin ada bertanya tadi, Ustadz Asdi bertanya, Ustadz kenapa anak sekolah jauh-jauh? Kalau bagian orang Jakarta tahu, rumah saya di Bambu Apus Taman Mini, Jakarta Timur. Anak saya TK-nya di Cibinong, Jawa Barat. Perjalanan 40 kilo, TK itu. TK, saya antar, saya ini bukan super dad, supir dad. Antar anak setiap pagi. Salah satu pertimbangan saya sudah survei, saya tak ingin menyekolahkan anak di sekolah yang tak ada guru laki-lakinya di usia dini. TK ini alhamdulillah 50-50, guru TK-nya laki-laki yang mengajarkan heroik. Nah, ambil keputusan, ayo kita lompat. Bisa, bapak guru bisa, ayo. Tidak ibu-ibu, ayo nah, ayo, nggak bisa ya sudah gitu. Ya sudah, saya nggak berani. Kalau laki-laki beda, makanya anak-anak bisa berani. Itu makanya saya pilihkan sekolah. Sekolah nggak sembarangan kita cari. Yang penting ada yang mau ngajar, bukan. Bagaimana nilai-nilai kita
diaplikasikan oleh sekolah. Itu pertimbangan saya. Oh gitu Ustaz, iya. Makanya saya cari sekolah jauh, dan anak saya sudah biasa itu. Ya, dia sudah belajar al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu kita datangi, bukan kita datangkan, supaya keberkahannya itu. Antum yang datang jauh-jauh dari mendatang Teras Dakwah itu sepanjang jalan itu, ya malaikat bertasbih, seluruh makhluk-makhluk di muka bumi mendoakan antum. Ya. Dan pesan nama yang mendoakan antum, tolong makhluk muka bumi, saya mau pengajian nih. Kalau kalian doakan gak usah macam-macam, carikan saya jodoh saja. Gitu aja udah. Bagian jomblo nih ya, gitu. Jadi sepanjang jalan lihat ikan-ikan, burung-burung. Saya mau ngaji. Saya mau ngaji ini, ingat kalian kan doakan kan? Doakan ya. Tolong jangan doakan yang lain. Cukup satu saja, jodoh. Nah gitu. Jadi sepanjang jalan, Masya Allah, begitu datang Teras Dakwah, ketemu langsung jodohnya. Masya Allah ya. Gitu. Jadi pesankan dulu sebelum berangkat itu. Jadi memang 5 alasan tuh ya. Masih kurang, tambah lagi 6. Apa alasan kenapa harus ayah? Karena anak itu milik ayahnya. Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Anak itu milik bapak. Maka bapak lah yang bertanggung jawab nasabnya kepada bapak. Kenapa binnya atau bintinya kepada bapak? Karena bapak akan ditanya. Itulah makna dari nasab itu. Jadi kalau kita lihat kenapa nasabnya itu ke bapaknya, karena memang bapak akan ditanya. Sehingga tidak bisa dalam Islam seorang suami bercerai, seorang laki bercerai dengan wanita, mantan suami ada, mantan istri, tapi tak ada mantan ayah. Tidak ada mantan ayah, tetap anak harus dekat sama ayahnya. Apalagi anak wanita, tidak bisa. Mau naksir apapun, mau dengan seorang laki-laki, kalau bapak tak setuju tidak bisa. Sudah senang sekali dengan seseorang, ya saya mau nikah, bapak bilang tidak bisa nak, tapi saya sudah naksir sama Mas Iksan itu. Maaf, ayah sudah jodohkan kamu dengan Datuk Maringgi. Mau bilang apa kamu? Bapak yang punya. Dalam Islam sah-sah. Maka dalam Islam begitulah bapak sosoknya. Tidak bisa pas udah bercerai bapak dan ini diasuh sama ibu merasa ini anak saya. Tidak, ibu tak bisa menikahkan anak gadisnya. Makanya nanti akan butuh, jangan sampai bapaknya nggak tahu kalau anak gadisnya nikah, tidak sah pernikahannya, batil. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya, 6. Jadi anak milik bapak, bukan milik ibunya. Makanya perceraian pun ibu hanya sementara saja mengasuh, karena kebutuhan psikologis anak di saat kecil butuh ibunya. Tapi tetap bapak yang punya hak. Dan dalam Islam seorang laki-laki kalau sudah bercerai sama wanita, dia wajib menafkahi mantan istrinya. Loh kok dinafkahi Ustaz? Karena mantan istrimu mengasuh anakmu, maka bayar daripada kau bayar babysitter. Daripada pengasuh, bayar mantan istri. Ya, bayar mantan istri. Makanya mantan pun dinafkahi. Maka bagus tuh judul kajian, mantan yang dinafkahi. Masya Allah. Bagus, kapan-kapan bahas itu. Kita bahas nanti kapan mantannya dinafkahi. Kan enak. Selama ini kan mantan kesannya menyakitkan. Mantan yang menyakitkan. Dulu awal kita jatuh cinta manggilnya ay beb, ayam bebek. Gitu. Begitu udah jadi mantan nyet gitu ya. Ay beb nyet, kan nggak boleh itu. Perhatikan apa yang terjadi. Mantan aja dinafkahi dalam Islam. Kenapa? Karena dia mengasuh anak, maka bayar. Apalagi dia menyusui. Dalam Islam air susu seorang wanita, seorang ibu boleh ditagih upahnya kepada si bapak. Maaf mas, tolong bayar. Ini original. Ya, tidak sembarangan. Yang susu kaleng itu mahal, ini berapa liter? Berikan. Nah itu boleh. Jadi mantan pun dinafkahi. Walaupun nafkahnya mungkin dikurangi sedikit. Ya biaya ke salon potong. Pulsa hilangkan. Ya hanya biaya untuk engkau merasa nyaman. Ya berada di rumah untuk mengasuh anakku. Tak perlu kau kerja. Asuh anakku, ku gaji kau 100 juta sebulan cukup atau tidak? Kau tidak cukup bilang ya, aku tinggal ngepet. Wah salah itu. Nambah lilin, jangan. Taib. Baru 6 kita lengkapi dengan 7. Apa? Kenapa harus ayah? Karena memang para ulama pun menyimpulkan tak ada ayah anak rusak. Tak ada ayah anak rusak. Siapa yang menyampaikan ini? Seorang ulama yang dikenal, seorang tabi'in, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya sebuah kitab judulnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Beliau nulis kitab ini spesial untuk anaknya baru jadi ayah.
Beliau tulis kitab ini buru-buru. Anaknya ngasih kabar, Abi, aku baru jadi ayah. Baik, ku berikan hadiah untuk kau supaya jadi ayah benar. Tulis kitab. Beliau nulis kitab ini buru-buru 1 malam. Walaupun buru-buru tebalnya 800-an halaman. Ini ulama iseng-iseng aja jadi kitab. Kita iseng-iseng cuman status di Facebook. Itu juga sebel kalau nggak ada yang komen kan itu. Ini dia jadi kitab. Ya. Di bab 16 beliau ketika membahas tentang hukum, mulai dari akikah, mulai dari pemberian nama, mulai dari hak-hak anak di masa kecil, mulai dari yang namanya hukum kelahiran, bab 16-nya mulai tentang masalah pengasuhan. Dan beliau menyoroti peran ayah. Dan menariknya kalimat beliau itu dimulai dengan kalimat wa kamimman ashqa waladahu wa fil zata kabadihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anaknya, belahan jiwanya di dunia dan di akhirat karena 3 hal, kata beliau. Pertama, cuek sama anaknya. Yang kedua, tidak mendidik anaknya. Yang ketiga, memfasilitasi syahwat anaknya. Di ujung kalimat tersebut beliau mengatakan kalimat yang menggugah para ayah. Apa kata beliau? Wa idza tabartal fasadu fil aulad ra'aita amatahu min kibalil aba. Jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah ayah. Ini kalimat beliau. Yang mau protes nanti dalam kubur protes sama beliau. Penyebab anak rusak kata beliau ayah. Kebagian masa ayah. Bagaimana ayah bisa membuat anak rusak? Tadi penjelasannya. Pertama, cuek, tak peduli, yang penting makan, selesai. Nggak pernah ditanyai, nggak pernah dinafkahi, sampai tidak tahu perkembangan anaknya. Anaknya udah makan, udah teman siapa, nggak peduli. Yang penting merasa sudah cukup ngasih nafkah, transfer bulanan cukup, bergaul sama siapa nggak peduli. Ini bahaya. Pernah ada seorang ayah, ya Masya Allah, sekalinya dia sadar, aduh, saya ingin ya sekali-sekali ngambil rapot anak. Datang ke sekolah anaknya, tungguin di depan kelas, gak dipanggil-panggil, marah sama istrinya. Ibu, benar gak ini kalau anak kita nggak ngambil rapot hari ini? Benar Pak. Ini aku dari tadi nunggu ruang kelas nggak dipanggil-panggil. Emang Bapak di mana? Di ruang kelas 2. Pak, anak kita sudah kelas 6. Ini bahaya, sampai tidak tahu anaknya. Gak boleh cuek, anak sakit hati. Makanya sesibuk-sibuknya Abdul Aziz bin Marwan sebelum berangkat ke Mesir karena tugas negara, dan dijelaskan oleh Ibnu Jauziyah dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar ibn Abdul Aziz. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan anaknya Umar tapi sebelum berangkat dia cari dulu guru buat anaknya. Ini pedulinya dia. Dan dia nggak sembarangan. Mau ngajar anak saya nggak, mau ngajar anak saya nggak. Dia cari guru dengan syarat, nggak sembarangan. Anda siap jadi guru anak saya? Siap. Tolong ajarkan anak saya 2 hal. Kalau sanggup saya serahkan. Apa? Pertama, ajarkan anak saya berbahasa Arab yang baik. Siap, siap. Yang kedua, ajarkan anak saya sholat tepat waktu. Sanggup, sanggup. Baiklah, saya serahkan anak Anda. Tapi syarat ketiga lagi, apa? Selama saya di Mesir, tolong tulis laporan perkembangan anak saya. Selama sebulan, kirimkan surat, nanti saya baca. Dulu belum ada email. Maka dulu Syekh Sholih setiap bulan nulis laporan. Sampailah surat itu ke Mesir. Saat Abdul Aziz bin Marwan jadi gubernur, baca dia, hari ini anakmu begini, hari anakmu begini, hari anakmu begini. Ayah jauh tahu perkembangan anak. Sampai suatu hari anak sudah tumbuh ABG, dapat laporan tidak enak. Hari ini anakmu terlambat sholat. Hari kedua anakmu tambah sholat 1 rakaat. Hari ketiga, begitu dapat laporan itu marah dia. Bagaimana bisa anak saya jauh menyepelekan sholat? Panggil gurunya, berangkat ke Mesir, saya ongkosi. Datang gurunya, ditanya, mengapa anak saya terlambat sholat? Maka gurunya dengan spontan menjawab, anakmu sekarang sudah ABG, Umar ini, dan dia rambutnya gondrong. Kalau mau sholat nyisir dulu, dan nyisirnya lama. Jadi mikir, belah pinggir, belah tengah, belah kampak, itu lama. Gitu. Gara-gara kelamaan nyisir, terlambat. Karena Umar muda, kita tahu dalam sejarah Umar yang parlente. Bahasa anak jauh gaul itu metroseksual. Suka dandan. Bapaknya ini seorang yang kaya raya, seorang gubernur. Setiap bulannya Umar dinafkahi sebesar 1000 dinar atau 2 miliar rupiah. Itu kau beli gudeg berapa gerobak itu.
Coba tuh bayangkan. Itu 2 miliar rupiah per bulan. Kita 2 miliar aja angkanya bingung tuh. Ngitungnya kalau koin berapa banyak itu. Bayangkan, makanya kalau dia punya parfum yang paling wangi, bajunya dipandang lebih dari 10 hitungan, marah dia, dicopot, kasih ke orang tersebut. Makanya antum nggak boleh memandang baju saya lebih dari 10 hitungan. Repot saya nyopot, nggak ada lagi. Seperti itu, dipuang. Makanya waktu dia tahu Gargardan itu, barulah ayahnya sadar. Astagfirullah. Baiklah, saya tahu masalahnya. Ditulislah surat untuk anaknya. Tolong sampaikan ke anak saya. Apa isi suratnya? Nak, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Maka datanglah tukang cukur utusan bapaknya khusus datang ke Madinah. Dibotakilah kepala Umar. Apa kata Umar? Ayahku memang jauh di mata tapi dekat di hati. Coba, adakah ayah yang ketika menitipkan anak pesantren sempat bertanya kepada santrinya, anak saya hari ini ngapain aja? Anak saya prestasi gitu. Nanti kalau pulang dibahas, anak ayah juara 3 ya, lomba azan kan? Kok ayah tahu? Ayah gitu loh. Ini ayah idaman. Ayah yang tidak cuek sampai tidak tahu anaknya. Imam Syahid Hasan Al-Banna sibuk dakwah, pelajari antum risalah pergerakan Ikhwan Muslimin. Kemana-mana dia nenteng map itu. Itu bukan proposal pembangunan masjid. Map itu laporan perkembangan anaknya yang ditulis oleh istrinya. Istrinya menuliskan supaya suaminya tahu. Anakmu mulai bisa berjalan 1 tahun 1 bulan. Anakmu pertama kali bisa surat Al-Fatihah. Anakmu pertama kali punya teman namanya adalah Ihsan. Anakmu gitu dilaporkan. Maka sepanjang jalan, oh ya. Kalau anaknya sudah ketemu, gimana tadi temanmu namanya Ihsan? Abi tahu Ihsan? Iyalah, Ihsan kan yang suka ngajak kamu main bola. Tahulah anak itu. Ini hebatnya orang tua para ayah zaman dulu. Tidak cuek, maka perhatikan. Maka kezoliman pertama cuek. Anak tak diperhatikan. Yang kedua apa? Tak mendidiknya. Urusan pendidikan, adab penting. Ayah cuek, anak bangun kesiangan, bodoh amat. Enggak peduli, ini zolim. Makanya Rasul itu sayang, termasuk sama anak tirinya, Umar bin Abi Salamah, anak dari istrinya Ummu Salamah. Makan lagi depan Rasul, lari-lari. Karena Rasul mengetahui anak kalau dari kecil dibiasakan yang buruk akan jadi kebiasaan, ditegur. Ya gulam, samillah ta'ala wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Wahai anak muda, makanlah, sebut nama Allah, makan pakai tangan kananmu dan makan paling dekat denganmu. Masya Allah, langsung ditegur. Jadi jangan mengatakan gini, anak nakal pak, namanya juga anak-anak Ustaz. Kita tegur, nak, bukan begitu. Rasul mengajarkan kebiasaan baik itu mulai dari kecil, kebiasaan buruk dari kecil. Anak kenapa sulit bangun kesiangan? Karena dari kecilnya dibiasakan bangun kesiangan. Kenapa sholat subuhnya jarang? Dari kecil nggak dibiasakan. Walaupun kebiasaan ini bukan berarti dipaksa, bukan. Ayo sholat subuh, pada baru umur 1 bulan. Sholat subuh, halo kamu, bukan begitu. Dibangunkan saja, ayo nak bangun ya Allah, anak ayah, ayo ke mushola, ke masjid ya. Biarkan dia tidur dah saat azan. Yang jelas dia tahu setiap azan selalu dibawa ke mushola. Masya Allah. Yang ketiga kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang tua atau ayah yang zolim selain cuek, tidak mendidik, yang ketiga memfasilitasi syahwat anak. Itu ayah yang tiada, itu ayah yang tidak punya peran, memfasilitasi syahwat ya, supaya tak diganggu di akhir pekan. Nih, makanya beda dengan ayah zaman old itu, zaman tua itu. Coba lihat ayah zaman dulu, di tengah keterbatasannya anak nangis gitu, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting, itu ada burung, ayam, ikan, dada, pesawat. Anak tuh tenang, lama-lama pelukan. Beda dengan ayah zaman now. Ini upin. Baby shark dududu, baby shark dududu, kan gitu ya. Tahu yang terjadi? Anak anteng. Kita sedang membuat anak belajar. Jika aku sedih, ada gadget yang akan jadi teman setiaku. Jika aku butuh hiburan, ada baby shark dududu sebagai teman penghiburku.
Kita lupa anak lagi sedih, dia sedang belajar. Siapa yang aku butuhkan nanti kalau dewasa saat aku sedih? Ternyata bapaknya sungguh-sungguh, ya nah, ayo ini, dia sampai akhirnya tenang juga, ya Allah, dia sedang memberi pesan sama anaknya. Nah, kelak jika kau menangis, ada ayah akan setia menjadi teman setiamu. Kelak jika kau sedih, tak perlu jauh-jauh, ayah akan selalu bersetia mendampingimu. Makanya anak wanita itu tidak pernah mengajukan gugatan cerai, kalau bahkan selingkuh, kalau ribut sama suaminya. Kenapa? Sebab dia akan mencari ayahnya. Saya belajar, waktu saya belajar di Malaysia, di University Putra Malaysia, ngambil S2 jurusan Family Ekologi, ekologi keluarga, fakultasnya Human Ekologi, ekologi manusia. Profesor saya namanya Dr. Rumaya Johari. Beliau membuat riset penelitian relationship between father and daughter, hubungan antara ayah dan anak wanita. Mohon maaf, nun sewu di sini, siapa yang ayah di sini punya anak wanita, angkat tangan. Ayah punya anak wanita. Saya harus sampaikan penelitian ini supaya antum menjalankan tugas sebagai ayah dengan benar. Berdasarkan riset, ayah yang tidak dekat dengan anak wanitanya dampaknya dua. Yang pertama, jika anak wanitanya sudah gede atau ABG, anak wanita ini gampang jatuh ke pelukan lelaki lain. Di Jakarta itu lagi tren yang dikenal cabe-cabean. Ya, kalau cowok terong-terongan, kalau bencong terong dicabein. Saya dulu setahun di jalanan. Setiap Jumat malam hobi saya nongkrong di 7-Eleven di Pancoran, Jakarta. Masuk klub sepeda fiksi, namanya fiksi-fiksi. Saya gue sepeda dari jam 11 malam di 7-Eleven Pancoran sampai jam 5 pagi di Roti Bakar Edi Blok M. Saya bergaul dengan anak ABG, nongkrong di Topaz Cafe, di beberapa kafe, sekedar setahun ingin menyelami aktivitas anak-anak ABG. Disitulah saya mengenal istilah, ternyata cabai-cabian pun dibagi menjadi dua jenis. Ada cabai merah dan cabai hijau. Apa itu cabai merah? Anak ABG yang tubuhnya rela dijamah untuk eksistensi sosial. Saya sih nggak apa-apa di tubuhnya dipegang-pegang asal sama Aliando. Saya sih nggak apa-apa di bibir saya dikecup asal sama Al anaknya Ahmad Dhani. Ini motifnya adalah eksistensi sosial. Dilecehkan sama artis Korea malah diupload di Facebook. Senang. Ini bahaya. Saya pernah dapat email, ada seorang anak ABG lulus SMA, bukan lulus, masih SMA. Dulu belum ada WA, saya masih email. Manggil saya kakak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Saya ketika jawab itu, apa dia bilang? Kak, aku ingin curhat. Ya, aku dapat nomor kakak pada saat kakak ngisi pengajian di sekolah aku. Aku hamil di luar nikah. Ya, menghamili anak sekolah temanku satu sekolah. Anaknya ganteng, keren, tinggi, anak basket. Yang bikin aku sedih ternyata bukan hanya aku yang dihamili, temanku satu geng 2 orang dihamili juga oleh laki yang sama. Pertanyaan aku sama kakak, yang lebih pantas jadi istrinya yang mana? Saya pikir dia bakal tobat. Kaget saya. Pertanyaan mana yang lebih pantas, kan aku duluan yang ditidurin. Ini ada masalah di anak kita ini. Saya berpikir itu cabai merah, yang kedua ada cabai hijau. Kok cabai hijau motifnya ekonomi, sekedar disin pulsa, dibeliin handphone Android, dibeliin tas bermerek, mereka siap disentuh. Motifnya ekonomi itu. Makanya setelah cabai-cabean di Jakarta muncul tren baru namanya jamur. Ya, janda di bawah umur. Ya, kenapa? Karena mereka mereka hubungan kebablasan dinikahi. Setelah dinikahi mereka diceraikan. Pernikahan cabai-cabean tidak ada yang lama langgeng, cerai. Setelah lama cerai menghidupkan nggak bisa. Setelah jadi jamur jadilah mereka jagung bakar. Jablay tanggung baru mekar. Ada itu. Saya tahu kenapa. Karena saya berinteraksi dengan anak ABG tersebut. Dari situ saya tahu banyak anak wanita kenapa jadi cabai-cabean. Ternyata nggak punya sosok ayah di masa kecil. Wanita fitrahnya butuh yang namanya pujian, sentuhan. Ayahnya lisannya terlalu kaku untuk bicara. Duhai my love, duhai my princess.
engkaulah belahan jiwa ayah. Kamu harus tahu, di dunia ini tidak ada satupun lelaki yang lebih mencintaimu kecuali ayah. Jika seluruh cinta di laki-laki di dunia ini ditimbang, tak akan mengalahkan beratnya cinta ayah kepadamu. Jika ada yang mengganggumu, kasih tahu ayah. Ayah kejar itu orang, ayah ganggu lagi. Menyakiti kamu, jangan macam-macam. Kau perlu ayah mutilasi 5 bagian tuh orang. Ini lebay, lebay. Tapi wanita suka yang lebay-lebay. Makanya anak wanita kalau ayahnya sejak begini gak bakal dia tumbuh ABG, digoda laki-laki langsung jatuh. Nggak. Ada laki-laki merayunya, dek wajahmu mengalihkan duniaku, pret. Jangan sembarangan ya mas ya. Mau dekati saya, mau pegang tangan saya, pegang tangan ayah saya dulu sambil ucapkan saya terima nikahnya. Begitu. Enggak sembarangan. Kalau ini sekarang ada anak wanita muslimah bahkan pesantren baru dirayu dikit wajah langsung, ya bapak kamu supir angkot ya. Kok tahu? Soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Ya. Bahkan modusnya beda karena dia santri pakai modus ayat. Hati-hati sekarang banyak playboy fisabilillah. Assalamualaikum ukhti, bangunlah di tengah malam. Semoga ukhti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron akhi. Pagi-pagi masuk WA, assalamualaikum, bidadari surga. Bidadari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelepak. Banyak anak wanita tak punya sosok ayah, mudah jatuh cinta sembarang laki-laki. Saya dulu jadi konselor remaja, ya tahun 2011, 2013, 2013. Ada seorang pengusaha batu bara nelpon saya, Ustadz di mana? Lagi ngisi kajian. Di mana? Di gedung Cyber 2 Kuningan. Ustadz bisa mampir kantor saya, please Ustadz, saya mohon banget sekali Ustadz. Datang saya kantornya. Baru datang dilihatin foto anak gadisnya SMP kelas 3, cantik Ustadz, lesung pipi, rambut urat panjang. Iya, ada apa? Ini anak pertama saya, anak kedua saya juga perempuan kelas 5 SD. Anak pertama saya ini sekarang sudah mulai pacaran Ustadz. Jujur Ustadz, saya nggak bisa menolak Ustadz, nggak bisa melarang karena dulu saya pernah pacaran. Nah terus masalahnya di mana? Masalahnya kemarin Ustadz saya baru tahu Ustadz wajah pacarnya hancur banget Ustadz. Nauzubillah min dzalik Ustadz. Itu bedanya kayak langit sama sumur, bayangkan. Kok langit sama bumi masih dekat, ini sama sumur. Apalagi sumur penguburan minyak, ya jangan bayangkan. Itu langsung saya mau bercandai kan lagi empati. Oh iya gitu. Ustadz bisa tidak Ustadz datang ke rumah saya bayar semuanya Ustadz. Ustadz naik mobil mewah saya butuh bantu Ustadz. Ustadz kan konselor remaja, bisa nasihati anak saya. Saya awalnya malas menjalankan peran ini. Buat apa? Ini kayak tukang pos, ngasih pesan langsung aja ke anaknya. Tapi karena saya penasaran beda langit sama sumur, sudahlah saya datang pas azan asar. Rumahnya daerah Kemang, besar rumahnya, bahkan pintu gerbangnya ada security-nya, masuk ada musola di dalam rumahnya, sholat asar berjamaah pas azan berkumandang. Selesai azan berkumandang, kami duduk di ruang tamu yang jendelanya menghadap ke pintu luar, pintu gerbang. Ngobrol, tiba-tiba pintu gerbang dibuka oleh security, masuk sebuah motor yang sporty, ada cowok pakai helm full face. Ya, kemudian cewek itu turun, ternyata itu anaknya. Nah, begitu cowoknya buka helm, saya sontak istighfar, astagfirullahaladzim. Bener juga ya. Ini mah di bawah standar SNI, Pak. Oh, bener. Si bapal sebarang Tuhan Ustadz, lihat sendiri kan? Iya. Salah ngomong saya ada loh. Ternyata lihat anak saya dipelet itu, saya yakin dipelet. Anak gadisnya digandeng lewat kita, bukan lewat ruang tamu, ada depannya garasi, tembus ke belakang ada kolam renang tempat anak muda nongkrong. Bapak sudah kesel, tuh lihat nggak ada sopan-sopannya sebagainya. Ternyata entah kenapa laki-laki ini tiba-tiba izin, nggak biasanya lama, tiba-tiba pulang. Maaf om, pamit dulu. Si bapak karena kesel, langsung pulang. Dipanggil anak wanita, sini kamu sini. Ada apa pak? Sini. Ada apa? Kamu bisa nggak sih milih pacar yang mukanya beneran dikit? Anak gadis ini bilang, emang kenapa pak? Kamu mikir gak sih kamu tuh cantik kayak foto model, cari pacar yang kayak gitu? Emang gak ada yang lebih cakep dari itu? Hah? Mikir gak sih kamu? Apa kata anak gadis ini? Pah, aku tahu dia jelek,
Aku tahu dia mukanya rusak, tapi papa harus tahu ya, dialah satu-satunya lelaki yang bisa menyanyikan lagu Adele dengan baik di depanku. Saya bingung, lagu Adele itu siapa kan gitu. Saya untuk punya dulu BlackBerry Bold yang agak bolot itu, saya cari ketemu yang disebut Adele itu Adele, finalis American Idol kalau tidak salah. Lagu yang ngehits waktu itu judul lagunya Someone Like You. Kata anak ini, "Pah, dia ini jago main gitar, dia ini suaranya bagus, lagunya romantis. Semua cewek di kelas aku tuh banyak yang ingin jadi pacarnya, dan aku dipilih, Pah. Aku paling beruntung, Pah." Dari sinilah saya bisa memahami kenapa ada anak band yang mukanya rusak bisa nikah berkali-kali. Ya, jangan mikir siapa-siapa, jangan mikir siapa-siapa ya. Ini nggak ngomong siapa-siapa ya. Mohon maaf, jangan asosiasikan ke seseorang, tidak. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Deketi anak wanita yang tak punya sosok ayah di masa kecilnya. Itu rahasianya. Maka perhatikan buat para ayah tadi yang angkat tangan punya anak wanita. Mana tadi? Coba mana tadi? Saya harus sampaikan ini. Jika ayah tak dekat dengan anak wanitanya, siap-siap menerima calon mantu yang menyesakkan dada. Bagi anak wanita, ayah itu the first love, cinta pertama. Jika dia jatuh cinta, ini lelaki seperti ayahnya. Tipe kamu kayak siapa? Kayak papa. Tipe 90, beratnya 90 maksudnya. Kalaupun bukan kayak papanya, minimal pilihan papahnya. Dok, sini kamu. Ya Pak, umurmu berapa? 29. Mana calon mantu buat papa? Mana, masa nggak ada? Habis nggak ada yang kayak papa. Kalau yang kayak papa nggak mungkin. Mamamu doang paling beruntung di muka bumi ini. Kalau kamu mau, papa punya kawan, anaknya baru pulang dari Singapura. Mau dikenalkan tidak? Bagus anaknya. Itu pilihan papa. Siap, siap. Itulah alasan kenapa Fatimah dilamar sama Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang meragukan keimanannya Abu Bakar? Paling baik di antara sahabat yang lain. Kayak pula. Ketika melamar Fatimah ditolak sama Rasul. Datang Umar. Umar imannya yang terbaik nomor 2, kaya pula, melamar Fatimah ditolak. Tak lama datanglah Ali, sama-sama beriman tapi miskin. Maaf nun sewu para akhwat, jujur kalau saya tanya, ada lelaki soleh kaya melamar sama lelaki soleh miskin melamar, pilih mana? Jujur. Kaya kah soleh, normal kan? Fatimah tidak, justru dia menerima, bilang siapa? Ali, soleh miskin. Tahu kenapa Ali? Di para ahli sejarah mengatakan karena Ali paling mirip sama ayahnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali ini ayahku banget. Maka itulah yang harus kita pahami. Anak wanita jika dekat dengan ayahnya, tak ada itu kasus cabi-cabian anak wanita yang lambat jodohnya, sulit menentukan jodohnya. Ini pertama. Yang kedua, jika anak wanita tak dekat dengan ayahnya, jika dia sudah berumah tangga dan dia ribut dengan suaminya, dia konflik dengan suaminya, maka dia cenderung memilih menggugat cerai suaminya. Ingin cerai. Semua laki-laki brengsek, kata dia. Kenapa ayah sebagai laki-laki pertama dikenal tak ada baik-baiknya menurut dia. Makanya Indonesia ini darurat kasus rumah tangga. Angka perceraian tahun 2009 250.000, tahun 2016 350.500 per tahun. Berdasarkan statistik di Indonesia, setiap 1 jam ada 40 pasangan yang cerai. Setiap 1 jam. Saya sudah ceramah 1 jam, barusan 40 pasangan cerai. Selama saya ceramah, apa kita hentikan saja selama ini kan? Itu sampai begitunya. Antum kebayang, ternyata begitu. Tahu kenapa? Karena dia tidak punya sosok ayah. Makanya ketika Rasulullah datang ke rumah Fatimah, karena punya sosok ayah, Fatimah tidak mau cerai. Lihat Fatimah ketika datang ditanya, Ali lagi marah berantem sama Ali. Aina ibnu Amik, di mana saudara sepupuku? Yaitu Ali. Apa kata dia? Antara wabaini wabainahu syai'un, antara aku dan dia ada masalah. Ada masalah. Di Ali keluar, tahu menyelesaikannya, cukup dengan ayah mertua dan ayah yang luar biasa. Cari seseorang, cari dia, unzur aina huwa, lihat di mana dia. Maka ketemulah Ali lagi tiduran
di Masjid Nabawi sambil menelungkupkan tangannya ditutup di matanya. Maka dilaporkan Rasulullah, dia ada di Masjid Nabawi. Datang Rasul, dibersihkan debunya. Kum ya Abu Turab, karena dia menempel banyak debu dipanggil kunyahnya Abu Turab. Abu Turab itu orang punya debu, makanya kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab. Setelah itulah Ali merasa bagaimana perhatian ayah mertuanya itu, yang juga ayah dari Fatimah begitu sayangnya. Maka masalah rumah tangga pun salah satu selesai karena sosok ayah yang difigurkan. Ini salah satunya. Taib. Karena itulah kenapa 7 yang tadi saya uraikan dihubungkan dengan bagaimana kerusakan ketika negeri tanpa ayah kita lihat di mana-mana. Dan ini fakta yang ternyata tidak bisa dibantahkan. Muncullah riset, muncullah tulisan negeri yang disebut fatherless country itu, sampai muncullah fenomena anak-anak yang rusak psikologisnya, namanya father hunger. Father hunger atau daddy thirsty, anak yang mengalami kerusakan psikologis karena tak ada ayah di sisi. Apa cirinya? Yang pertama, anak yang cenderung minder, rendah percaya diri. Anak yang cenderung minder itu kenapa? Karena dia tidak punya figur ayah. Sosok ayah itu sosok dunia luar. Dalam risetnya Dr. Adnan Baharis mengatakan anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Maka para ayah bangunkan anak. Kenapa Abdullah bin Abbas salah satu ulama dari kecil sudah jadi ulama? Karena setiap saat tidur di rumah bibinya Maimunah berharap apa? Supaya dibangunkan sama Rasul. Ternyata menurut riset pagi hari anak membuka wajah itu, membuka mata itu, dia butuh proyeksi tokoh. Siapa yang bangunkan dia akan seperti itu. Kalau bangunkan adalah ayah, ayah itu dikenal sosok luar yang figur aktivitasnya banyak bergerak, maka dia ingin seperti ayah, sibuk beraktivitas, banyak berkompetisi, tidak takut menghadapi tantangan. Tapi kalau bangunkan adalah ibu, meskipun ibunya bekerja, anak taunya ibu itu dunianya kok tidak sumur, kasur, dapur, Carrefour. Gitu. Maka anak hanya itu saja. Ayah minder. Yang kedua, anak yang cenderung rendah harga diri. Yang kedua, anak yang cenderung bergantung, lambat psikisnya, infantil istilahnya. Badannya besar, jiwanya kerdil, umur 24 tahun, usia psikis 12 tahun. Ini anak-anak yang balik tapi nggak akil. Bisa mengawini, tak bisa menikahi. Maksudnya apa? Siap kawin, tidak siap nikah. Dia siap tetapi tidak bisa jadi laki-laki. Repot. Kau jadi laki-laki, laki-laki yang tidak menunjukkan kualitas diri. Kenapa? Figur ayah tak ada. Ya, dia punya istri, debt collector datang, istrinya yang maju. Kamu aja, kamu kan mantan atlet taekwondo. Kalau aku nanti digampar, kamu nggak sayang sama aku. Istri maju. Kebayang nggak? Istri yang maju. Jadi dia tidak menunjukkan kualitas laki-lakinya. Nggak ada figur ayah. Makanya cenderung menjadi pribadi yang tidak berani mengambil keputusan. Dia peragu. Pemimpin tanpa sosok ayah lambat mengambil keputusan. Telat. Pikirnya pertimbangan perasaan, baperan, ego, peragu. Berikutnya apa? Anak tak ada sosok ayah, seksualitasnya juga sedikit menyimpang. Jika anak laki-laki cenderung feminim, anak perempuan cenderung tomboy. Saya, kenapa ada muncul fenomena gay? Dulu saya mengisi pengajian khusus kaum gay tahun 2012. Tapi jangan suuzon, saya normal ya. Jangan ada laki-laki sini berpikir ingin dekati saya, jangan. Anak saya sudah 5. Saya awal mula ngisi pengajian khusus kaum gay gara-gara dulu punya binaan Captain Band. Saya ngisi pengajiannya di kafe, di Ambara Cafe depan Pasar Raya Blok M. Ya. Pada saat itu bulan Ramadan saya ingat saya diminta ngisi di kafenya menjelang selesai taraweh. Binaan saya gitaris band itu namanya Iin, dia ngisi minta saya ikut di situ. Dia begitu semangat. Dia bikin kajian, ternyata disiapkan bangkunya banyak, yang hadir cuma 4 orang. Tapi karena dia MC-nya sengaja dibikin heboh. Luar biasa, Ustadz menyampaikan sesuatu biasa, padahal cuma 4 orang. Oh, selesai kajian dia bertanya, ada bapak dan ibu yang ingin bertanya? 4 orang.
perlu kencang-kencang. Tapi ternyata yang pojok-pojokan ada yang angkat tangan. Saya boleh menanya, kaget saya. Ternyata walaupun yang dari tempat yang di pojokan dengar. Jadi jangan berpikir yang di sini aja dengar, yang belakang sana juga dengar tuh, rumah sebelah sana. Kira-kira begitu. Intinya adalah setelah itu dia bertanya, maaf mas, manggil saya tiga ustadz, maaf mas, manggil mas. Saya G, kaget saya. Oh ya, itu pacar saya di pojokan melambaikan tangan, hello. Itu bandar narkoba, itu bandar lekong, itu. Jadi semuanya sebutin kemaksiatannya tuh. Saya dalam hati, salah tempat saya ini. Bahkan dia nawarin, nanti mas kau pulang dianterin kami pun siap. Dalam hati, ogah, bahaya. Masih pingin selamatkan gitu ya. Kami ini kaum yang penuh kegelapan, mas yang di depan ini kaum yang penuh cahaya. Logikanya yang gelap itu yang punya cahaya datangi yang gelap. Karena kalau kami yang gelap mendatangi sumber cahaya, kami keburu jatuh di tengah jalan. Paham filosofinya? Itu maksudnya. Oh iya. Kalau mas berkenan, saya senang sekali mas mau datang ke tempat ini. Tempat kami ini yang dikenal sebagai ahlul maksiyah. Kami pengen terus belajar. Memang pembicaraan Islam ini pembicaraan yang tabu di kalangan kami. Seperti mas ngomongin seks, kami juga tabu ngomongin Islam. Begitu. Akhirnya ngajilah sama saya, G semua 8 orang. Cukup 3 kali, habis itu saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Ternyata mereka semakin ngaji, semakin akrab, semakin jatuh cinta. Bahaya. Salah istihad saya, kan gitu ya. Bubarkan. Saya modusnya begini, supaya kalian lebih baik, kalau serius ngajinya satu-satu saja. Saya masing-masing orang beda perlakuannya. 4 orang tidak setuju, lost kontak. Dia tidak mau lagi, sampai sekarang tak menghubungi saya. 4 lagi masih menghubungi saya. Ya alhamdulillah 4 orang ini terus berjalan. Walaupun awal mula seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, sekarang setahun sekali setiap Ramadan, setiap lebaran. Ya, tapi masih kontak. 2 orang saya nyatakan sembuh. 2 orang lagi masih on off. Salah satu binaan saya itu punya gay radar. Jadi dia bisa melihat wajah orang langsung menyimpulkan gay dan benar. Saya pernah tes dia, ada gay yang WA saya, Ustadz saya mau konsultasi bla 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 bla. Datang ke tempat saya, Akal Islamic Center di Tebet. Datang dia, yang binaan saya datang juga, saya ketahui. Salat zuhur berjamaah, Allahu Akbar. Saya salat, Assalamualaikum. Tiba-tiba, Ustadz 5 orang di sebelah Ustadz yang baju putih itu gay. Saya lihat, benar. Begitu dia, gay radar. Hanya dia punya. Dia kerjanya office boy di sebuah perusahaan energi di Sudirman, Jakarta. Tapi meskipun office boy, kalau ada karyawan baru diwawancari HRD nanya dulu sama orang itu. Sini kamu. Iya pak, tadi saya wawancari gay bukan? Gay pak, coret. Bayangkan meskipun office boy, konsultan HRD ternyata. Saya dibawa pusat G di Jakarta, sebuah plaza di daerah Jakarta Selatan. Gak boleh saya sebut, ntar antum ada yang mau mampir. Di lantai atas rooftop, sekali saya datang, habis itu kapok, khawatir kena grebek. Karena kok kena grebek, waduh, coreng lah nama saya di sosial media. Ustadz Bendi kena penggerebekan ya, bersama para G, kan bahaya. Saya tahu kode-kodenya, jangan salah, saya tahu salamannya ala G, saya tahu. Saya dibawa ke Bogor, ada pusatnya di daerah Bogor, sebuah masjid bahkan tempat jadi arena permusuman. Dikasih tahu binaan saya. Ketahuilah, GG ini saya wawancari satu-satu. Apa yang membuat mereka jadi gay? 100% menjawab, walaupun ini bukan sebuah riset ilmiah, tapi berdasarkan survei. Kenapa mereka jadi gay? 100% menjawab karena nggak punya sosok ayah di masa kecil. Saya benci ayah saya cuek, saya jahat, saya nggak mau punya ayah. Maka kalau antum ketemu laki-laki melambai, tanya saja, gimana hubunganmu sama ayahmu? Nggak bagus. Maka kalau sekarang ada fenomena LGBT di zaman now ini karena fenomena bom waktu, gunung es, yang ayah itu tidak mau terlibat dari awal. Di sekolah juga tak ada ayah.
Maka sadarkan diri kita. Kalau mampu misalnya, jadilah ayah untuk anak sendiri dan ayah lingkungan. Ada tetangga kita tak punya sosok ayah, jadi ayah lingkungan. Dia tetap figur ayah. Kita ingatkan dia, ini bapak yang peduli juga sama urusanmu. Jadi negeri ini selamat salah satunya apa? Kalau ayah dan ibu bekerja sama. Tapi Ustadz, bukannya pepatahnya al-ummu madrasatul ula? Betul, pepatah ini tak dibantah. Tapi pepatah ini belum lengkap. Karena pepatah yang benar apa? Al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolahnya. Berarti apa? Ayah kepala sekolah. Jadi ibu madrasah, ayah pas sekarang banyak madrasah tak ada kepala sekolahnya. Sibuk. Namanya kepala sekolah emang jarang ketemu anak, betul. Ayah-ayah zaman dulu jarang ketemu, tapi minimal punya 4 fungsi pas sekolah. Menyamankan sekolah, menentukan visi dan misi, kemudian melakukan melakukan evaluasi, yang keempat menegakkan aturan. Itu fungsi ayah. Makanya ayah jangan ngandelin sekadar untuk kasih duit doang, beliin bohlam, beliin lampu, bukan. Ayah kalau cuma ngurusin genteng bocor, keran hilang, ini bukan ayah kepala sekolah, ini ayah penjaga sekolah. Ini ayah marbot sekolah. Makanya ingatkan ini buat para ayah, kembalilah bahwa di tengah kesibukan uruslah anak semampunya kita, pedulilah di tengah kesibukan, belajar dari salafus soleh. Jarang pulang tetapi anak merindukan, itu prinsipnya. Makanya ayah-ayah dalam Al-Quran punya panggilan istimewa. Apa panggilannya? Ya abati. Perhatikan, orang biasa dalam bahasa Arab manggil ayah dengan abi, tapi Al-Quran menyebutkan ya abati. Yusuf sama Yakub, ya abati, ini ra'aitu ahada asarau kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Abati. Ismail sama Ibrahim, ya abati if'al ma tu'mar satajudin insyaallah minas sabirin. Abati. Syaimah sama Syekh Madian dan surat Al-Qasas 26, ya abati istajirhu. Abati. Ibrahim sama ayahnya Azhar surat Maryam 44, ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Abati. Berarti apa? Abati bukan abi. Apa makna abati? Ayah yang jauh, yang memang super sibuk, tapi kalau pulang anak ingin dekat. Itu maknanya kurang lebih. Anak ingin nempel. Makanya memang abati itu maksudnya ayah itu memang posisinya super sibuk. Jadi memang menjadi ayah dalam Islam itu bukan berarti ayah habis ini resign dari kantor, kemudian bisnis online di rumah, jualan Tupperware, Oriflame, hijab Alila, pasang Instagram, cek IG aku ya sis. Enggak begitu. Ayah silakan sibuk, tapi kompensasinya anak selalu merindukan. Ayah kapan pulang? Ayah main yuk. Masya Allah. Bersyukurlah kalau kita di rumah, anak mengganggu kita. Ayah lagi ngetik. Ayah, entar dulu ya nak. Ayah nggak mau. Nempel di sini. Ya Allah. Aduh, entar dulu ya. Ini jangan marah. Anak sedang menyampaikan pesan. Ayah bukan hanya jauh engkau kurindukan, tapi dekat pun engkau mempesona batin. Ini ayah. Makanya ayah-ayah di zaman dahulu seperti itu. Jarang pulang, sekali pulang anak merindukannya. Jangan sampai jadi ayah yang baru suara motornya brum, ya ayah pulang ya. Kenapa nggak lembur sih ya? Mama boleh nggak ayah ditukar? Ya Allah, ayah ditukar. Mama nanya sama siapa? Sama Hamis Daud. Boleh lah, mamanya mau. Ini bahaya kan? Jadi jangan begitu. Biarkan anak itu harus dekat sama ayah. Makanya para ayah di sini setelah ini sadar yang selama ini belum ngasuh anaknya dengan benar, bertobatlah. Sampaikan kepada istri di rumah, Dek, setelah ini tidak akan aku biarkan kamu menangis lagi sendirian. Karena setelah ini ada wanita lain mendampingimu. Tak sendirian lagi gitu ya. Bukan, ini bercanda ya. Ini jangan jadi modus gitu ya. Bukan ya. Wanita itu kan siap dimadu, asal kita siap diracun kan gitu ya. Intinya pulanglah dengan semangat. Aku harus jadi ayah yang terbaik agar anak wanita mengidolakan, mencintaiku, sehingga tak ada figur laki-laki selain aku, dan anak laki-laki menjadikan aku sebagai idolanya, like father like son, agar anak mencintai profesiku sebagaimana karena dia mencintai diriku. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah
Akhirkan afwan karena waktunya lebih dari yang diharapkan panitia. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang closing statement Ustaz untuk malam hari ini, pengajian tentang negeri tanpa ayah. Taib ya, saya ingin semangat kita pulang dari sini memsosialisasikan di beberapa stasiun sosial media kajian-kajian saya ingin urusan pengasuhan ini tidak bisa disepelekan. Pulanglah dengan membawa keinginan untuk memperbaiki negeri ini, mulai dari diri kita, mulai dari yang namanya orang terdekat kita. Ayah kita mendidik kita dengan cara yang salah. Kita punya adik kandung, ternyata nggak punya sosok ayah. Jadilah kakak sekaligus ayah buat dia. Kalau tidak, adik kita akan banyak lepas ke orang lain. Punya tetangga yang ternyata ayahnya cuek, ibunya apalagi, maka kita pun menjadi ayah buat lingkungan. Kalau antum berani daftar ke TK, beranikan diri. Jangan hanya jadi dosen saja semangat. Jangan hanya jadi guru SMA saja dan SD semangat. Jadilah guru TK, daftarkan diri. Karena antum menambal apa yang bolong di negeri ini. Sebab sebaik-baiknya amal soleh adalah amal yang melengkapi kekurangan dari amal jamaah kita. Jadi kalau antum menambal kebocoran di negeri ini, menambal kebocoran di umat ini, itu amalan terbaik kita. Sebab antum sejatinya menjadi pribadi pelopor di dalam sebuah amal soleh yang mengurangi bobroknya umat ini. Jadi tambal itu, ya Allah, iya ya, TK di saya ini belum ada. Boleh saya ngajar TK di sini? Saya daftar dulu dan saya akan belajar sebagai guru TK. Apa yang saya pelajari? Itu yang harus kita jadikan sebagai sebuah cara kita memperbaiki negeri ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon izin. Besok saya harus sudah pulang ya, kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke Jogja dan bisa bersilaturahim lagi dengan antum semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.